Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahi bini'matihi tatinus salihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua anak-anak. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih memberi kita rezeki. Kita sudah sarapan ya? Ya, dan Allah sudah memberi rezeki dan karunia-Nya kepada kita berupa kita bisa menuntut ilmu anak-anak. Insya Allah, pada pagi hari ini, anak-anak Soli kelas 1B dan Ustazah Putri akan belajar pelajaran matematika. Iya, sebelum kita belajar anak-anak, kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu, agar Allah memberi pemahaman yang baik kepada kita, dan kemudian Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillah. Kaifa haluk ya anak-anak solih? Insya Allah dalam keadaan baik ya, sehat ya. Sebelum kita belajar, Ustazah, walaupun Ustazah nggak lihat ya, coba berikan senyum terbaiknya anak-anak, senyumnya yang lebar. Dan katakan, aku siap belajar, aku siap menjadi anak salih. Ya. Bismillah, sudah disiapkan ya buku tematik yang 1C, masih di 1C. Bismillah, pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020, kita akan belajar bersama-sama untuk matematika, masih di tema 3, tentang kegiatanku, dan subtema 3 kegiatan sore hari. Alat tulisnya juga sudah disiapkan ya. Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai perbandingan. Kita sudah membandingkan kumpulan benda yang jumlahnya berbeda ya. Kemarin kita sudah belajar mana yang lebih banyak, mana yang kurang dari. Sudah paham ya insya Allah ya. Nah, pada pertemuan yang lalu ada caranya nih untuk membandingkan bilangan. Nah, perhatikan misalnya ya, perhatikan nilai tempat puluhan dahulu, lalu bandingkan satuannya. Perhatikan contoh berikut, manakah yang lebih besar, 14 atau 18? Nah, 14 dan 18 ini punya nilai tempat puluhan yang sama. Angka berapa ya yang menunjukkan nilai tempatnya itu puluhan? Angka 1. Iya. Puluhannya berupa angka 1. Kemudian satuannya di sini angka 4 dan di sini 18. Karena 4 kurang dari 8, maka 14 kurang dari 18. Iya. Insya Allah sudah paham ya, mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Nah, untuk pertemuan ini kita buka bersama-sama halaman 78. Ya, saya tunggu. Ayo buka halaman 78. Sudah ketemu halamannya? Ya, sudah ya. Di situ ada gambar koperasi. Siapa yang pernah datang ke koperasi? Ya, mungkin di TK belum ada ya. Nah, kalau kayak kita di sekolahan SD tuh, kalau di koperasi tuh misalnya ada yang jualan alat tulis, ada jualan makanan.
kemudian apa ya? Pokoknya keperluan-keperluan yang dibutuhkan ketika anak-anak sekolah. Nah, tokonya itu yang disediakan oleh sekolahan namanya koperasi ya. Saya bacakan ya. Ayo berlatih. Nah, kita akan berlatih menjawab soal ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, hitunglah banyak benda pada gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar. Nah, di sini ada yang nampak ada benda apa saja nih? Penghapus, terus kemudian rautan, terus kemudian pulpen, buku, penggaris, dan pensil. Nah, anak-anak, sekarang coba hitung dulu berapa jumlah penghapusnya, berapa jumlah rautannya, kemudian berapa pensilnya, bukunya, penggaris, kemudian pensil. Coba sekarang Ustazah kasih waktu anak-anak untuk menghitung terlebih dahulu jumlah masing-masing kelompok benda. Berapa jumlah penghapus? Ada berapa? Ya, ada 15 Ustazah. Baiklah, jumlah penghapus ada 15. Sekarang jumlah rautannya ada berapa ya? Ada berapa? 14. Silahkan ditulis di sini. Kemudian jumlah pulpen. Yuk dihitung berapa? Berapa? Itu pulpennya warna merah dan warna biru ya anak-anak. Ada berapa? 14 ya jumlah pulpennya. Kemudian jumlah bukunya ada berapa? Ada 9. Ada 19. Nah, kemudian jumlah penggarisnya ada berapa? Ada 12 ya. Kemudian pensilnya ada berapa? Ada 16. Sudah ya. Coba sekarang kita akan menjawab soalnya. Benda apakah yang lebih banyak dari penghapus? Ada benda apa aja? Penghapus itu jumlahnya ada 15. Berarti yang kelompok benda yang jumlahnya lebih dari 15 ada apa saja? Ada buku dan pensil. Nah, karena 19 dan 16 itu lebih banyak daripada 16. Boleh ditulis di sini ya, pakai pensil. Berarti benda yang punya jumlah lebih banyak dari penghapus itu ada buku dan pensil. Ini ditulis ya. Kemudian soal B. Benda apakah yang lebih sedikit dari pensil? Pensilnya jumlahnya ada 16. Berarti yang lebih sedikit itu benda apa saja? Ada penghapus, ada rautan, ada pulpen, dan ada penggaris. Coba ditulis di sini ya. Nah, sekarang yang C. Benda apakah yang paling banyak? Yang paling banyak jumlahnya adalah buku. Iya, silahkan ditulis. Kemudian, benda apakah yang paling sedikit jumlahnya? Apa?
pensil. Kemudian benda apakah yang sama banyak? Yang jumlahnya sama banyak? Ini ya. Jumlahnya sama-sama 14. Apa saja? Rautan dan pulpen. Kemudian, manakah yang lebih banyak? Buku atau penggaris? Mana yang lebih banyak? Buku atau penggaris? Buku. Kemudian, manakah yang lebih sedikit? Penghapus atau pensil? Manakah yang lebih sedikit? Penghapus atau pensil? Penghapus, karena 15 lebih sedikit atau kurang dari 16. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fiq. Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, ada di halaman 79. Masih latihan soal ya. Soal nomor 2. Isilah dengan bilangan yang tepat. Bilangan di antara 12 dan 15. Ada bilangan berapa aja antara 12 dan 15? Ada 13, terus 14. Tidak terlihat ya tulisannya. Nah ini, alhamdulillah. Kemudian soal selanjutnya. Bilangan kurang dari 14 tapi lebih dari 11. Bilangan berapa? Kurang dari 14 tapi lebih dari 11. Berapa? 12. Kemudian 13. Iya. Soal selanjutnya. Bilangan lebih dari 16 kurang dari 20. Ayo, berapa? Lebih dari 16 kurang dari 20. Ada bilangan 17, terus kemudian 18 dan 19. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik anak-anak. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kita lanjutkan. Anak-anak silakan membuka bukunya di halaman 82. Ya, sudah dibuka halaman 82. Nah, masih dengan materi membandingkan. Ustazah baca dulu ya. Kita simak bersama-sama. Ayo membandingkan. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nah, Nina dan Adi menyambut ayah. Ayah membawa oleh-oleh permen dan biskuit. Nina dan Adi menerimanya dengan gembira. Nah, ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Kemudian, Nina dan Adi menyambut kedatangan ayah dengan senang. Kemudian, ternyata ayah membawakan oleh-oleh berupa permen dan biskuit. Masya Allah, alhamdulillah. Ani dan Nina pun sangat senang atau sangat gembira. Nah, ada permen dan biskuit yang ayah bawa itu, permennya berjumlah berapa sini? 14 dan biskuitnya 12. Permennya 14, biskuitnya 12. Nah, 14 permen ini lebih banyak dari 12 biskuit. Maka 14 lebih dari 12. Dan ini bisa ditulis dengan lambang seperti ini anak-anak. Ketika lebih dari, lambangnya kayak angka panah tapi angkanya ke lebih banyak 14. Kemudian ketika kita akan menulis 12, biskuit lebih sedikit dari 14 permen, maka 12 kurang dari 14 dapat ditulis 12 kurang dari, lambangnya seperti ini ya, kurang dari 14. Nah, perlu diperhatikan.
ketika ada kalimat lebih dari, nih ya, lebih dari, lambangnya seperti ini. Mana nampak nih? Tuh, lebih dari. Kemudian ketika kurang dari, lambangnya seperti ini. Paham ya? Yuk, coba kita berlatih. Nah, isilah titik-titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, ini tanda lebih dari. Yang ini kurang dari. Nah, coba soal pertama. 10 titik-titik 15. 10 kurang dari. Manakah lambangnya? Kurang dari. Mana? Ini ya. Iya. Coba kita ketik kurang dari. Berarti lambangnya seperti ini. Nah, kurang dari. Ya. Kemudian yang soal selanjutnya 13 titik-titik 20. Ustazah pakai coretan saja ya. Berapa? Berarti kurang dari, lambangnya sama. Nah, masih kurang dari. Kemudian soal selanjutnya 18 titik-titik 11. 18 lebih dari 11, lambangnya ke sini. Lambangnya seperti ini, lebih besar. Terlalu besar ya anak-anak. Nah, lebih besar, lebih dari. Kemudian soal selanjutnya 14 titik-titik 17. 14 kurang dari 17, lambangnya seperti ini. Nah, soal selanjutnya 19 titik-titik 16. 19 apa? Lebih besar dari 16. Nah, lambangnya seperti ini. Kemudian soal selanjutnya 12 titik-titik 14. Berarti 12 kurang dari 14. Nah, inilah lambang yang menunjukkan lebih dari dan kurang dari. Ini lambang lebih dari, ini lambang kurang dari. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Nah, sampailah kita di halaman 83. Anak-anak bisa latihan di rumah mengerjakan soal nomor 3. Isilah titik-titik dengan lambang bilangan kurang dari ataupun lebih dari. Silakan diisi, nanti ditemenin sama Umi, nanti dikoreksi saja sama Umi, tidak perlu dikumpulkan. Ya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Ustazah cukupkan sekian ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi di hari Rabu. Semoga Allah izinkan. Dan insya Allah kita akan ulangan harian ya anak-anak. Hari Rabu nanti kita akan ulangan harian. Kita akan evaluasi. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mengizinkan. Untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sekian. Ustazah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakillahu khairan ummahat.